Pengantar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri yang ke-223 ini, dengan para pemain, Haryoko sebagai Ponggo, Margaret sebagai Ken Siwinareswari, Iwan Dahlan sebagai Maisa Branjangan, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Sugiono sebagai Cengkirat, dan pengantar cerita, Hasdi Suhastra. Tiba-tiba saja Ken Siwinareswari berteriak lantang untuk memberi isyarat agar berhenti. Dan sesaat kemudian, sebuah anak panah melesat nyaris saja menyampar tubuh Ken Siwi. Dengan pedangnya, Ken Siwinareswari menangkis anak panah itu. Kuda yang menjadi sasaran mereka berhasil diselamatkan. Perampok itu kemudian berhamburan mengepung dengan tatapan mata yang beringas dan kasar. Semuanya turun. Ayo turun dari atas kuda. Jangan berlaku tidak sopan di depanku. Ayo! Ayo turun dari atas kuda. Lakukan cepat. Jangan berteriak-teriak di sana. Telingaku tidak terbiasa dengan teriakan. Aku cukup mendengar suaramu. Turun dari atas kudamu, perempuan. Cepat. Kaukah pemimpin perampok ini? Iya. Akulah pemimpinnya. Hei, kenapa matamu hanya tinggal satu? Persetan. Turun kau dari kuda. Tidak, Kisana. Aku tidak mau turun dari kuda. Lihat kawan-kawanmu yang lain. Semuanya juga tidak mau turun dari kuda. Nah, jawab pertanyaanku. Siapa namamu? Aku Ki Ponggol. Akulah pimpinan perampok di hutan Kumitir ini. Nah, kau sudah tahu siapa aku? Sekarang semuanya aku perintahkan turun. Aku serta kawan-kawanku membutuhkan kuda-kuda kalian, juga harta kalian. Semuanya boleh pergi, kecuali perempuan. Dan harta yang dimiliki harus ditinggalkan. Semuanya boleh pergi kecuali perempuan. Jadi aku harus tinggal di sini. Dia harus menjadi juru masak untuk kita. Kita juru pijat. Yang menyenangkan kita semua.
aku akan memberi istrinya. Oh, tidak, kau tidak punya istri. Ini giliranku yang belum. Saya jadi bagaimana kalau Ki Bonggol menghendaki semuanya? Siapakah yang bernama Ki Bonggol? Akulah Ki Bonggol. Ada apa? Jawab pertanyaanku. Mengapa aku harus tinggal? Mengapa? Bukan hanya kau, tetapi dia juga. Ia keponakanku. Nah, mengapa Ki Bonggol? Mengapa yang perempuan harus tinggal? Karena perempuan itu makhluk menyenangkan. Ia bisa memberi hiburan kepada kami semuanya. Bukankah begitu anak-anak? Ya. Tanpa perempuan hidup ini kersang. Ya. Apalagi kalau perempuan itu cantik sekali. Membuat hidup ini menjadi indah. Diam kalian semuanya! Gila. Kau berani membentak kami? Jawab pertanyaanku, Ki Bonggol. Apakah yang kau lakukan itu meminta perempuan-perempuan untuk tinggal? Sudah sering kau kerjakan? Sudah tidak terhitung, Duk. Kami semua sudah berpengalaman. Sedemikian berpengalamannya, sehingga aku perlu mengatakan kepadamu, kau tidak perlu takut kepada kami. Nah, aku ulangi sekali lagi perintahku. Semuanya turun dari kuda. Kuda-kuda itu sekarang milik kami. Harta kalian menjadi milik kami. Yang lelaki boleh melanjutkan perjalanan, tetapi perempuan tidak. Cuping hidung Ken Siwinaraswari bergerak-gerak. Dadanya mengombak. Itulah pertanda dia tengah marah. Tangannya tiba-tiba gemetar memegang gagang senjatanya. Kiai Bonggol? Apa? Bagaimana? Apakah kau laki-laki pertama yang harus aku layani? Iya, aku. Tapi bagaimana dengan matamu, Kiai? Kau hanya memiliki sebuah mata. Rasanya agak aneh jika aku harus melayani seseorang yang hanya memiliki sebuah mata. Apa maksudmu? Maksudku, sebaiknya kedua matamu buta. Nah, Ki Bonggol, kau buta. Itulah hukuman bagimu. Apa yang terjadi berlangsung sangat cepat dan sangat tidak terduga. Ken Siwinaraswari bergerak seperti tidak terlihat oleh mata. Sedemikian cepatnya dia menghunus pedang dan mengayunkannya. Mata Ki Bonggol pimpinan perampok yang hanya tinggal sebuah itu tergores. Rasa pedih menyengat, dan lebih dari itu, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ki Bonggol tidak mampu melihat apapun. Ki Bonggol tiba-tiba bergulingan sambil mendekap matanya. Segala macam sumpah serapah keluar dari mulutnya. Sedangkan para perampok-perampok anak buahnya saling merapatkan kepungan dengan pedang yang teracuh. Aduh. Perempuan tidak tahu diri. Perempuan tidak tahu diuntung. Barat, debakal. Bunuh dia! Bunuh dia! Kau menuding ke arah yang salah, Ki Bonggol. Kau membelakangi aku. Aku di belakangmu. Ke barat. Hei, anak-anak! Bunuh dia! Bunuh orang itu! Jangan diberi ampun semuanya! Diam kalian semuanya di tempat! Jangan ada yang bergerak. Lihat, pimpinanmu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Matanya telah aku buat buta sebagai hukuman atas perbuatannya selama ini. Yang bukan saja merampok, akan tetapi juga telah merusak perempuan-perempuan. Jangan pedulikan ocehan perempuan itu. Cepat! Bunuh dia! Bunuh dia, kataku! Ayo bunuh perempuan itu! Ganasnya, para perampok itu menyerbu, dan Ken Siwinaraswari bagaikan orang yang wuru karena terlampau banyak minum tuak. Pedangnya menari-nari di antara para pengeroyoknya. Rahastri Kandi yang semula diam di atas kuda, tiba-tiba meloncat turun dan ikut menyerbu. Lawan sedemikian banyaknya, tetapi dengan lincahnya, Ken Siwinaraswari dan Rahastri Kandi melayani mereka.
kadangkala berloncatan silang menyilang, kadangkala beradu punggung untuk saling melindungi. Dan serbuan para perampok itu mengalir terus tiada henti-hentinya, bagaikan banjir bandang. Ayo perampok-perampok karat, kepunglah aku. Dan aku tidak akan sungkan-sungkan untuk mengantarkan kalian semuanya ke gerbang kematian. Ayo, keroyoklah aku. Iya. Mati kau. Ayo, majulah yang lain. Maju mendekatlah kepadaku. Korban berjatuhan, para perampok itu benar-benar terkena batunya. Mereka sama sekali tidak mengira bakal berhadapan dengan orang yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaikan menari-nari, Prahastri Kandi dan Kansiwi Nareswari menggerakkan pedangnya, dan setiap ayunan pedangnya pasti meminta sebuah luka meskipun tidak membunuh. Tetapi berbeda dengan Rahastri Kandi, Kansiwi Nareswari seperti tidak merasa sungkan, andai kata pedang di tangannya benar-benar mencabut nyawa. Perampok-perampok itu memang harus mendapat pelajaran. Mereka harus dibuat jerah dan tidak melakukan lagi perbuatannya. Akan tetapi, jika dibiarkan, Kansiwi Nareswari akan menjadi pembunuh, bahkan pembunuh berdarah dingin. Harus dihentikan. Berhenti! 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 Berhenti semuanya! Hentikan pertempuran! Ayo, hentikan pertempuran! Mengapa kau menghentikan pertempuran, Kakang? Kami tidak kalah. Lihat, mereka berjatuhan. Lihat, mereka bahkan ada yang terbunuh. Aku tidak ingin melihat kau menjadi pembunuh berdarah dingin, Kansiwi. Sarungkan kembali pedangmu. Biar aku akan berbicara dengan mereka. Ada apa? Ada apa? Bagaimana ini? Anak buahmu berantakan, Ki Bonggo. Kau dengar mereka mengerang kesakitan? Kurang ajar. Serbu mereka! Ayo serbu mereka! Mengapa diam semuanya? Mengapa diam? Tenanglah, Ki Bonggo, tenang. Kau buta. Kau sudah tidak melihat lagi. Betapa mudahnya jika aku ingin membunuhmu. Jika pisau-pisau kecil melesat ke dadamu, kau tidak mempunyai kemampuan untuk menghindar. Nah, camkanlah itu. Gunakan otakmu. Ternyata rasa takut mampu juga menyentuh hati Ki Bonggol, pimpinan perampok itu. Seorang perampok telah mati terbunuh tertembus oleh pedang Kansiwi tepat di tengah dadanya. Sedangkan beberapa perampok lainnya bergelimpangan salang tunjang, membuat para perampok lainnya menjadi ngeri. Adalah Rahastri Kandi yang memperhatikan seorang perampok. Tiba-tiba gadis itu tersentak. Dia segera melolos kembali pedangnya. Peranjangan terkejut karenanya. Tetapi Rahastri Kandi tidak peduli. Dia tetap berjalan mendekati salah seorang perampok yang telah tidak bersenjata karena tangannya terluka. Dari mana kau dapatkan benda itu? Katakan! Dari mana kau dapatkan benda itu? Ayo! Tidak, aku tidak mendapatkan dari mana-mana. Kalung yang kau pergunakan adalah kalung ibuku. Ayo katakan, apa yang telah kalian perbuat pada ibuku? Cepat katakan, dari mana kau mendapatkan kalung itu, ha? Tidak. Lepas kalung itu! Ayo lepas kalung itu! Jangan. Baik, aku yang akan melepasnya. Caranya, aku tidak perlu peduli dengan perintah ayahku untuk tidak membunuh. Aku akan melepaskan kalung yang kau pakai itu dengan memotong lehermu. Jangan. Baik, aku lepas. Aku berikan. Terimalah. Ayah, kalung ini benar milik ibu. Keparat, kalian rupanya telah merampok istriku. Awas, jangan ada yang mencoba-coba melarikan diri. Bonggo!
Kau mau apa? Kau pimpinan perampok ini. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu yang telah berani merampok istriku. Ayo katakan, apa yang telah kau lakukan kepada istriku? Cepat katakan, di mana istriku sekarang? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Perampok berjebak. Kau, siapa namamu, ha? Saya... Cepat sebut siapa namamu. Saya Cenggirat, Tuan. Saya Cenggirat. Wah, kalung yang kau pakai adalah kalung istriku. Di mana ia sekarang? Katakan. Cepat, atau aku bunuh kau. Hah? Aku tidak akan merasa sungkan untuk membunuhmu. Katakan, ayo. Kapan kau merampoknya? Dan di mana istriku? Baik, saya akan mengatakannya. Cepat katakan. Kemarin. Kemarin bagaimana? Kemarin istriku kau rampok, begitu? Iya. Debah, bajingan, rasakan ini. Apa yang kau lakukan terhadap istriku? Cepat katakan. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Istrimu tidak aku usik. Aku tidak berbohong. Debah, awas kalau berani mengusiknya. Aku beset kulitmu. Aku berani sumpah. Katakan, kemana perempuan yang kau rampok itu? Kemana mereka perginya? Mereka... Cepat katakan. Atau kau sudah tidak sayang lagi kepada nyawamu, ha? Katakan kemana mereka pergi. Perempuan itu ditemani oleh seorang laki-laki tua. Katanya mereka akan pergi ke tanah manis di sekitar Sempola. Jadi benar kau tidak mengusiknya? Tidak, sungguh aku tidak mengusiknya. Paman, bagaimana? Aku tahu kepada siapa Pandai Besi Waruju menyelamatkan istrimu. Itu kau kata perampok itu benar dan tidak berbohong. Pandai Besi Waruju yang aku titipkan istrimu tentunya mengungsi ke rumah Ki Iswara. Jadi... Beranjangan, tanah manis tidak jauh dari tempat ini. Biarlah aku yang akan menjemputnya. Baik, silakan paman membantuku untuk melihat ke tanah manis. Jika istriku berada di sana, tolong paman bawa kemari. Tetapi perampok-perampok itu tetap harus berada di sini. Mereka harus mempertanggungjawabkan jika ternyata telah berbuat buruk pada istriku. Baik, Mahesa Beranjangan. Aku ikut. Jangan Rastri Kandi, kau tetap berada di sini. Di pagi itu, kuda Sumekar segera mempedal kudanya, berbelok ke arah utara, menerobos jalan setapak di antara hutan pinus, menuruni lereng dan kemudian berbelok arah ke arah barat laut, menyusuri tebing dan kemudian melewati sebuah jalan setapak di tepi hutan yang cukup lebat. Matahari saat itu telah memanjat tinggi, sinarnya terang benderang, tidak sebagaimana sewajarnya. Kawasan di lereng Gunung Kumitir atau Bukit Merawan tidak dipukul oleh tebalnya kabut. Kabut yang menjadi bakal mendung dan hujan menyibak entah kemana. Tetapi kabut lain, kabut yang berwarna kekuning-kuningan, mengendap-endap, menyusup bagaikan demit, bagaikan biang setan yang mencari mangsa. Ayah, aku melihat ada sesuatu yang aneh. Apa? Kabut, Ayah. Oh, mengapa dengan kabut? Lihat yang di sana itu, Ayah. Ada kabut yang mengambang di sana. Kabut itu seolah hidup. Oh, apa maksudmu? Aku tadi memperhatikannya. Ia bergerak ke arah kanan, tetapi kemudian bisa melayang ke arah kiri. Dan yang di sana itu mengambang diam. Di samping itu warnanya mengapa kuning seperti itu, Ayah? Kau benar, Rastri Kandi. Aku juga melihat keanehan itu. Ada sesuatu yang tidak wajar. Pembicaraan antara Mahesa Beranjangan Rahastri Kandi dan Ken Siwinareswari tidaklah begitu keras, tidak tertangkap oleh gerombolan perampok yang telah ditaklukkan dan kemudian duduk-duduk di atas tanah. Mahesa Beranjangan dan Ken Siwinareswari berdebar hatinya ketika melihat kabut itu benar-benar aneh, seperti dikatakan oleh anaknya. Kabut itu bergerak seperti punya kehendak. Bagaimana, Kakang? Oh iya, ternyata kau benar. Ya, aku melihat ada yang tidak wajar pada kabut itu. Hati-hatilah, ia nampaknya mendatangi tempat ini. Bagaimana dengan perampok-perampok itu? Kita beritahu mereka. Hei, kalian para perampok, lihat, awas! Para perampok yang menggerombol itu menjadi kaget, semuanya terkejut.
Nampaknya sebagian dari mereka telah mendengar keganasan kabut kekuning-kuningan itu. Mereka segera berlarian bubar. Tetapi kabut setan itu sudah terlampau dekat. Dan apa yang mereka lakukan nampaknya justru merangsang kabut itu untuk segera bertindak. Ki Bonggo yang buta matanya yang pertama kali menjadi korban. Jagat Dewa Batara. Apa yang terjadi sedemikian penuh pesona dan serasa sulit untuk dimengerti. Rahastri Kandi segera meloncat di samping ayahnya, demikian juga dengan Ken Sili Naraswari. Manusia berancangan melotot memandang apa yang terjadi adalah nasib yang mengerikan yang dialami oleh para perampok yang jaraknya sangat dekat dengan kabut setan itu. Tubuh mereka lenyap di gumul kabut yang menyebar, untuk kemudian Rahastri Kandi menjerit manakala melihat tubuh itu hanya bersisa tulang belulang belaka. Ayah, bagaimana ini ayah? Kakang, nampaknya kabut itu yang telah menjadi sumber malapetaka. Iya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita lari, lari. Mahesa berancangan dan Ken Sili Naraswari bersiap untuk lari, begitu juga dengan Rahastri Kandi, namun langkahnya terhenti. Wajahnya pucat manakala melihat kabut telah menghadang mereka. Ayah, lihat! Hah? Kabut lagi. Kabut kekuning-kuningan itu menghadang kita. Bagaimana ini, Kakang? Wah, kabut itu kita pancing dengan kuda. Kuda itu kita korbankan. Iya, demikian kabut itu disibukkan oleh kuda. Kita segera berlari. Ingat, ke arah sana. Rahastri Kandi, kita berlari ke arah sana. Mengerti? Aku mengerti, ayah. Mahesa berancangan menjadi kebingungan ketika kabut seperti mengetahui apa yang akan dilakukannya. Dari segala arah kabut telah mengepungnya. Rahastri Kandi segera mencabut pedangnya, diikuti oleh Ken Sili Naraswari. Kabut itu nampaknya mempunyai pikiran, Kakang. Iya, mereka mengepung kita. Hati-hati. Demikian kabut itu disibukkan oleh kuda-kuda itu. Kita segera berlari. Ayo, bersiap-siaplah. Aku sudah siap, Kakang. Apa yang telah terjadi? Kakang Kameswara? Di saat yang paling gawat, tiba-tiba muncul Kameswara yang telah memegang keris Kiai Kambang Ayun. Kameswara segera meloncat menerobos masuk ke dalam kabut yang pekat itu. Demikian tersentuh oleh ujung keris Kambang Ayun, kabut itu tiba-tiba meledak dan kemudian terbakar. Kakang Kameswara! Kakang! Kau telah menyelamatkan kami. Kau tidak apa-apa, Rahastri Kandi. Rasanya copot jantungku, Kakang. Untunglah, aku masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkanmu. Tulang belulang berserakan. Nampaknya kabut keparat itu telah menelan korban. Siapa mereka? Para perampok. Perampok? Ya, bahkan mereka mengaku telah merampok Kang Bo Ayu Ken Ratus. Oh, telah banyak korban berjatuhan, Kakang Mesa Beranjangan. Tidak terhitung. Bukan saja berpuluh-puluh, tetapi beratus-ratus jumlahnya yang mati dan menjadi korban. Bukan hanya manusia, akan tetapi juga binatang. Tak terkecuali binatang yang paling ganas sekalipun. Semua tumpas ditelan kabut setan itu. Kabut yang sangat mengerikan. Segala macam ilmu kanuragan tidak mampu dipergunakan menghadapinya. Akan tetapi kau mampu, Kakang Kameswara? Bukan aku. Apa maksudmu? Keris ini yang mempunyai kekuatan sangat dahsyat yang mampu menghadapi kabut setan itu. Hanya keris ini satu-satunya benda yang bisa dipergunakan untuk menghadapinya. Sedang kesaktian, ketinggian olah kanuragan sama sekali tidak ada gunanya. Telah tidak terhitung yang tumpas oleh keganasan kabut itu. Ki Tranggana, Boja Pradata, Ki Sabalangit, muridnya, dan tidak terhitung yang lainnya tumpas oleh kabut setan. Apa? Boja Pradata? Iya, Ki Boja Pradata dan adiknya yang telah membunuh Paman Haryo Panumping ternyata mengalami nasib yang mengerikan. Mati disergap kabut setan. Jadi, Pesanggaran bagaimana? Kita tidak perlu merebutnya. Pesanggaran sekarang kosong. Demikian juga dengan Pawasambu. Kosong. Semua mengungsi. Dan keberadaanku di sini adalah dalam usahaku untuk melacak mereka. Tapi siapa mengira di sini aku justru bertemu dengan Kakang Mesa Beranjangan. Benarkah kata-katamu itu? Orang sakti macam Ki Sabalangit juga mati? Iya, Ki Sabalangit juga mati.
Mahesa Beranjangan tertegun. Beberapa langkah dia berjalan mendekati tubuh-tubuh yang bergelimpangan, yang hanya bersisa tulang belulang yang putih bersih. Dada Mahesa Beranjangan tiba-tiba berdesir. Terlampau ngeri membayangkan kematian yang paling tidak masuk akal itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.